Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini gue akan ngebahas mobil Hyundai Ioniq 5 gue yang udah gue pakai selama 6 bulan guys. Jadi buat kalian yang masih mikir-mikir gitu mau beli Ioniq 5 atau enggak, atau Ioniq 6 aja gitu ya, gimana sih rasanya setelah pemakaian jangka panjang. Nah, pada video kali ini gue akan ngebahas sedikit setelah pemakaian 6 bulan gimana sih rasanya pakai Hyundai Ioniq 5. Oke, jadi buat kalian yang belum pernah punya mobil listrik, ini adalah sebuah opsi yang bagus mobil listrik. Kenapa? Karena konsumsi listriknya cukup hemat. Gua akan jelaskan kepada kalian ini akumulasi penggunaan gua selama 6 bulan. Emang masih sedikit, cuma 3.400 kilo dengan perjalanannya 187 jam, dan rata-ratanya 1 kWh itu 6,7 km. Ya anggaplah 1 kWh di kota Bandung kita anggap mahal 2000 ya. 2000 perak tuh untuk jalan 6,7 km. Ini akumulasi dari awal. Saat pemakaian setiap ngecas dan rata-rata pun sekitar segitu ya, sekitar 6,7 km per kWh. Jadi cukup irit buat kalian yang pakai sehari-hari untuk konsumsi listriknya. Sedangkan mobil listrik gue yang lain, gue ada Mini Cooper listrik, itu lebih irit lagi, mungkin karena bodinya lebih kecil. Itu 1 kWh bisa 7 km. Tapi ini angka 6,7 itu bukan angka yang jelek ya. Gua rasa ini udah angka yang cukup irit pemakaian listriknya. Lalu untuk pemakaian sehari-hari di kota yang macet, banyak motor di mana-mana, banyak mobil, parkir yang sempit, mobil ini tuh menjadi pilihan yang sangat memudahkan untuk parkir, untuk ngepas-ngepas. Kenapa? Karena kalau kalian rating, lihat tuh, ada kamera yang membantu di spion. Ini tuh sangat ngebantu kalau kalian ngepas-pasin mau lewat gitu ya, misalnya belok kiri banyak motor, kalian bingung gitu, ini pas nggak ya, contohnya gini lagi macet tuh. Ini kamera 360 nya sangat membantu untuk ngatur jarak ke depan, ngepas mobil samping. Itu sangat membantu di keseharian kalian yang sering ke area-area macet, area-area sempit. Nih sangat kepake banget menurut gua. Nah, dan juga kalau kalian sering parkir yang sempit-sempit, ini kamera 360-nya sama fitur kamera tadi yang rating ini keluar kamera, itu tuh sangat membantu sekali untuk memudahkan kalian untuk sehari-hari. Lalu untuk harganya sendiri, Ioniq 5 kan masih CKD ya, dan masih ada diskon pemerintah. Menurut gua harganya sangat value for money guys. Untuk mobil seharga sekarang yang long range signature 700 jutaan ya, masih diskon. Menurut gua harga yang make sense. Satu motor sih cukup ya, karena gua rasa untuk harian nggak perlu kencang-kencang juga, mau ngebut di mana juga ya. Kecuali kalau kalian emang mau mobil listrik yang kenceng, ada Ioniq 6 opsinya, ada Kia EV6 yang dual motor, torsinya besar, horsepower juga besar, torsinya instan. Itu sih untuk kalian yang pencinta mobil listrik yang cepat ya guys ya. Tapi untuk harian-harian sih ini oke banget. Gua akan ngasih ke kalian, ini tuh 70% baterainya, estimasi pakai AC itu 390 km. Menurut gue ini angka yang sangat bagus. Kalau ini udah kalian pakai selama 6 bulan ya, kalian cas 100% tuh bisa 590-an kilometer sekali cas. Gue udah coba juga pakai ke Jakarta dari Bandung bolak-balik. Kalau kalian misalnya ya satu hari bolak-balik nggak ngecas, gue rasa bisa. Mau pergi kalian ke kota, ke peak gitu ya, pulang pergi nggak usah ngecas, masih cukup baterainya. Dan juga ini fiturnya gua rasa lengkap ya, mobil listrik dengan fitur sensor-sensor yang lengkap. Bisa nyetir sendiri di tol, bahkan dia lane keep assist, bisa bantu belok sendiri kalau lagi nyetir biar nggak terlalu capek gitu. Kalau kalian kakinya pegel di tol kan kadang suka pegel ya. Nah, itu tuh ngebantu banget kalian kalau misalnya mau relax dulu, peregangan dulu, ini nggak usah takut mobilnya nabrak. Gue rasa itu cukup akurat juga. Dan juga di sini ada fiturnya bangku drivernya itu kan bisa rebahan banget ya guys ya. Kalian bisa set sampai tiduran. Itu sih menurut gue sangat kepake banget. Apalagi gue orang yang suka nunggu, kadang kalau jemput anak sekolah perlu nunggu setengah jam, gak usah repot-repot mikirin di parkiran basement gitu ya, mobil nyala. Kan biasa kalau mobil bensin biasa nyala di basement suka nggak boleh ya, karena asapnya bau ke mobil lain. Mobil listrik tenang, kalian bisa parkir di basement, mau nyalain AC, mau nyenderan sambil tiduran bisa. Bahkan sejam pun tidur di mobil ini lumayan nyaman guys.
Gue udah coba sendiri dengan AC nyala, dengan AC di bangku juga nyala. Ini enak banget, apalagi Jakarta kan panas. Kalau kalian parkir gitu ya, sangat sekali butuh AC, kalau nggak keringetan. Buat gue ini mobilnya sangat enak. Lalu untuk pajaknya sendiri, mobil ini masih pajaknya gratis, masih nol ya. Ini adalah mobil gue, mobil ketiga, pajaknya nol. Gue cuma tiap tahun cuma bayar asuransi buat jalan doang 140 ribuan pajaknya. Jadi menurut gua, kalian kalau punya mobil udah ada banyak, biasanya yang beli mobil Ioniq kan bukan mobil satu-satunya guys. Kalian mungkin udah punya mobil yang lain, mau nambah mobil lagi, ini bisa kalian tumpuk di nama siapapun lah. Mau itu mobil ketiga, keempat, kelima, pajaknya nol guys sampai sekarang. Dan ini untuk tahun pertama kan ada biaya STNK dan lain-lain ya, bayarnya 400 ribuan lah. Tapi kalau nanti perpanjang tuh cuma bayar asuransi doang 140-an ribu lah. Jadi menurut gue ini mobil yang ya oke lah, nggak usah khawatir gimana soal pajaknya yang mahal ya. Untuk harga mobil segini kan biasa pajaknya udah lumayan nih, 8 juta, udah belasan juta ya. Tapi mobil ini pajaknya nol guys. Oke, menurut gue ini mobil yang nggak usah terlalu banyak worry-nya. Paling soal baterai guys, banyak yang bilang kalau ini kalian baterainya sampai kenapa-napa mahal. Betul, banyak juga orang yang ngomong harga mobil ini tuh 40% nya harga baterai. Jadi ibaratnya kalian kalau baterai handphone tuh ya, baterainya udah drop kan nggak dibenerin ya guys ya, ganti baterai ya. Tapi gua cek juga sekarang lagi dicoba juga, bisa nggak ya, kan baterai ini kan, baterai mobil ini besar, terdiri dari beberapa ya, baterainya. Jadi nggak cuma satu besar gitu kan, beberapa digabung. Nah, lagi dicari teknologi dimana kalau rusak baterainya yang satu nggak usah ganti semua gitu. Jadi intinya supaya kalau ada apa-apa baterainya nggak usah terlalu mahal. Nah, mudah-mudahan, kita belum tahu ya, karena ini mobil listrik mulainya baru sekitar, kalau Hyundai sendiri baru tahun kemarin, tapi udah BMW i3 udah lama. Nah, so far sih Hyundai ini yang bermasalahnya nggak banyak. Kalau kalian makainya benar, interiornya harus bersih, karena pendinginnya baterai sendiri itu kan dari AC ya. Kalian harus bersih supaya cooling downnya bagus. Dan ini sampai sekarang belum ada masalah sih untungnya. Oke, segitu aja review gue selama 6 bulan pakai mobil ini. Jadi gue puas apa enggak, untuk sehari-hari gue merasa puas. Ini mobil yang nyaman, di tol pun cepat mobilnya. Untuk harga 700 jutaan ya, menurut gue ini value for money banget. Jadi buat kalian yang belum penasaran pengen beli mobil listrik, tapi pengen nyoba mobil yang nyaman, cukup besar, untuk yang tenaganya oke, yang cek HD, menurut gue ini paling value for money. Dan kalau kalian mau mobil yang cepat tapi masih CPU, ada Ioniq 6, ada Kia EV6, masih banyak opsinya. Mungkin nanti ada Kia EV9 yang besarnya untuk mobil keluarganya, tapi itu karena CPU harganya masih mahal ya. Ya mungkin nanti kedepannya akan lebih banyak lagi mobil listrik kedepannya. Oke, segitu video kali gue. Thank you udah nontonnya. See you again and bye bye.